Ya udah, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke materi pertemuan 7. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih ya. Ini cuman supaya kalian tahu aja. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke, pertemuan 7 ini tentang tipe data tuple dan mengoperasikan file pada Python. Nah, di sini yang dimaksud dengan tuple itu apa sih? Nah, tuple itu adalah struktur data yang terurut kayak 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, F, G, dan lain sebagainya. Dan immutable, sama kemarin yang pernah kita bahas tentang list, string, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ditulis dengan tanda kurung biasa, misalkan ada variabel T sama dengan 1, 2, 3. Bedanya, kalau di tuple pakai tanda kurung kan, tapi kalau di list pakai apa, guys? Ada yang masih ingat nggak? Kalau di list, T sama dengan, kalau di list gimana? That's right. 1, kayak gitu kan? 2, 3, dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke, contohnya nih, ada lagi di dalam tuple bisa menyimpan campuran tipe data. Misalkan, Boril ini tipe datanya apa? Boril. Tipe datanya apa? String. 2025 apa? Oke, good. Kalau true apa? Boolean. Kalau ini float. Oke, jadi bisa nyimpen banyak ya, banyak tipe data. Oke. Nah, bisa dipakai nggak di dalam dictionary? Bisa. Oke. Contohnya seperti ini. Bisa kalian buka visual code kalian atau yang pakai Jupyter silakan. Ini udah ada contohnya nih guys. Apa kita coding langsung? Apa langsung saya jelasin aja di sini guys? Karena ini saya udah nyoba dan ini udah ada outputnya. Dijelasin langsung aja ya? Langsung aja ya, biar cepat kalian ya. Oke. Nah, di sini contoh pertama membuat tuple secara langsung. Yang pertama, tipe data. Variabelnya apa, guys? Nama variabelnya? Iya, T1 atau T1. Nah, isinya 1, 2, 3. Dicetak nih. T1 sama dengan koma T1. Jadi outputnya apa, guys, menurut kalian? Dicetak T1 sama dengan T1. Jadi outputnya apa menurut kalian? T1. Oke, bener nggak? Iya, kayak gini ya, bener ya. Oke, paham ya? Kemudian, contoh kedua, tuple tanpa tanda kurung atau disebut dengan packing. Nah, variabel T2 menyimpan sebuah tipe data apa ini nih? A, B, C. Apa guys? String. Oke. A, B, C. Oke, paham ya? Maka yang keluar apa? Ya udah A, B, C. Oke. Yang ketiga, tuple dengan satu elemen. Nah, di sini ada variabel T3 sama dengan 42, dicetak T3. Yang keluar adalah 42, Nah, Bu, saya mau tanya deh, Bu. Kenapa di dalam tuple kalau kita pengen mencetak sebuah integer, ini kan 42 nih integer, ya. Harus pakai koma di dalam tuple ya, guys. Tapi kalau di dalam pemrograman seperti integer, tetap keluarnya adalah 42. Jadi dalam tuple harus pakai koma, guys. Jadi biar nggak dianggap sebagai integer. Paham nggak maksudnya di sini? Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kalian ingin memasukkan sebuah angka, menggunakan koma terlebih dahulu. Oke? Nggak nggak kayak gini nih 42, tapi harus pakai koma karena nanti di dalam Python 42 ini akan dianggap sebagai tipe data integer, bukan tuple. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang contoh keempat, membuat tuple dari list menggunakan fungsi tuple. Nah, fungsi tuple kan tadi yang gini, buka kurung. Contohnya 1, 2, 3 dicetak yaitu variabel T4. Nah,
Ketika kalian ingin mengetahui apakah tipe datanya ini adalah tipe data tuple, maka jangan lupa menggunakan buka kurung baru tanda siku. Kalau langsung siku, tadi jadinya namanya apa? List kan? Bener kan? Tapi kalau misalkan buka kurung lalu ada bracket, maka dia menggunakan fungsi tuple di sini. Maka yang keluar adalah class tuple. Artinya si 123 merupakan tipe data tuple. Oke? Nah, kemudian di sini mengecek tipe data masing-masing. Type variabel 1 apa? Tuple bukan? Iya, tuple. Variabel T2 tuple bukan? Tuple. Variabel T3 tuple bukan? Iya, tuple. Dan T4 juga tuple. Kayak gitu, guys. Jadi ini cuma contoh apa namanya tuple yang dimana sebenarnya hampir sama dengan list, tapi hanya perbedaan buka kurung sama tanda siku sama penggunaan koma pada setiap kalian menginput nilai integer. Kayak gitu ya. Oke? Ada yang mau tanyain gak nih, guys? Hah? Ya, apa? Gimana? Apa? Nggak usah. Kalau di tuple enggak. Ini kan? Iya. Yang penting tanda kutip. Beda sama yang kemarin-kemarin ya? Bener nggak? Beda kan? Iya. Yang penting ada tanda double kutip di sini. Ya. Oke? Oke. Apa? Lebih. Oke. Mm-mm. 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 Iya. Nah, iya. Iya, benar. Karena kan ini kita ngomong tentang tipe data nih. Nah, bagaimana bisa membedakan antara tipe data string sama tipe data tuple? Nah, kalau di dalam string kan kita buka kurung, tanda kutip A, koma, B, gitu-gitu kan? Ya kan? Tapi kalau di dalam tuple bisa tidak menggunakan tanda kurung yang disebut dengan packing. Jadi nggak perlu seperti tipe data string. Paham ya? Jadi kalau tuple lebih isi aja, lebih mudah gitu. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi nggak yang ditanyakan teman-teman? Ya, ya. Mhm. Mau dibuat. Bis- Mhm. Mhm. Oke. Nah, di tuple itu sebenarnya bisa aja, namun nanti pemrogramannya lebih panjang. Nah, oke. Kalau untuk penambahan, kalau kita mau menambahkan tadi, kamu misalkan menambahkan apa nih? Diva ya, yang nanya ya? Apa? Menambahkan apa? Coba contohnya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Bisa, bisa juga, bisa. Tapi di dalam append itu biasanya sering digunakan di dalam tipe data apa? String, list, atau apa, guys? Ada yang tahu nggak? Hah? List ya, list. Biasanya di dalam list, guys. Tapi kalau dalam tuple ini dia nggak bisa dirubah lagi. Seperti ini nih, tuh, tidak bisa diubah setelah dibuat. Jadi immutable sebutannya. Ya, paham ya? Oke? Beda dengan yang list gitu. Oke? Ada lagi nggak? Nih, ini kesimpulan, guys. Kesimpulannya ini ya. Oke. Kemudian, nah ini di dalam tuple ada yang disebut dengan akses elemen, slicing, dan iterasi. Oke, ada yang masih ingat slicing nggak? Yang kemarin loh, tahu nggak slicing itu apa? Yang kemarin guys,
That's right. Yang pisahin. Bukan pisahin, apa sih namanya ya? Misalkan ada, hmm? Oke, ini contoh ya. Tadi ini kita ini dulu ya. Kita bahas elemen dulu. Oke, contoh. Ada variabel T menyimpan menyimpan apa ini? Tipe data apa, guys? String. A sampai E. Oke. Ada tiga output. Ada tiga output ya. Oke. Yang pertama print T0. Menurut kalian T0 ini pakai tanda siku. Ini keluarnya apa, guys? Menurut kalian? That's right. A, B, C, D, E. A dimulai dari indeks keberapa? 0. B, 1. C, 2. D, 3. E, 4. Ketika diminta 0, maka yang keluar adalah apa? A. Tapi kalau saya taruh print T di sini 3, maka yang keluar apa? Bukan. Kalau 3 apa? D. Paham ya? Ingat dimulai dari 0 ya. Sama kayak pom bensin. Oke? Paham ya? Paham ya? Nah, ketika yang kedua saya minta cetak -1. Ingat -1 itu, guys. -1 itu kita hitung dari depan atau dari belakang? Masih ingat gak? Ya udah. Yang belakang apa? Kan? Maka -1. D-nya apa? -2. C-nya -3. -4. -5. Maka yang keluar apa? Kan? Ya kan? Bener nggak? Nah, sekarang nih ada soal print T 1.24. Ada yang bisa baca nggak maksudnya apa? T 1.24. Masih ingat nggak yang kemarin? Terus? Oke, sampai sebelum 4. Maka yang keluar apa? Yaitu B, di indeks mulai dari 1 kan? B, C, D. Sebelum indeks keempat. Maka yang keluar ini. B, C, D. Kayak gitu. Kayak kemarin ya. Ya, oke? Nah, ini slicing. Tadi elemen. Nah, iterasi. Ada yang tahu nggak iterasi itu apa? Ada yang tahu nggak iterasi itu apa? Guys. Iterasi. Memang, iterasi itu seperti konsep perulangan. Nah, ketika kita menggunakan proses perulangan dalam blok kode di dalam ini kan blok kode nih for item in tag. Ini disebut dengan iterasi, guys. Nah, iterasi di sini menggunakan perulangan for. Oke? Artinya si for ini ingin ngapain? Ingin mencetak apa? For item. Item ini nama apa, guys? Nama variabel bukan? Oke. Nama variabel kan? Int karena yang digunakan di sini yang menyimpan nilai adalah variabel t. Nah, nama variabel item ini adalah variabel yang menyimpan perulangan for. Pertanyaan saya, ketika dicetak print item, outputnya apa? Iya, apa yang keluar itu apa? Ini dari T kan ini nih A B C D E. For item in T dicetak yaitu item. Maka menurut kalian yang keluar apa? Ini.
Guys, right. Yang keluar A, B, C, D, E enggak? Ya. Jadi, si for ini akan melakukan perulangan sampai si indeks elemennya habis yang disimpan oleh T. Contoh, yang pertama, ya. Ini kan variabel T. T indeks ke 0, nilainya berapa, guys? Nilainya berapa? A, kan? A. Cukup sampai sini enggak? Selesai enggak? Selesai enggak? Enggak. Enggak, kan? Oke. Mulai. T indeks ke 1. Ini nih algoritmanya si for ya. T indeks ke 1. Berapa nilainya? Yaitu B. T indeks ke 2. Berapa nilainya? C. T indeks ke 3. Berapa nilainya? D. T indeks ke 4. Apa nilainya? Yaitu E. Nah, selesai nggak sampai sini? Perulangan for ini, guys. Menurut kalian. Selesai nggak? Selesai. Karena si variabel T hanya menyimpan nilai indeks ke 0 sampai ke 4 yang isinya adalah A, B, C, D, E. Nih, kuatnya. Tuh. Menelusuri semua elemen. Ini disebut dengan perulangan atau iterasi, guys. Paham ya? Paham ya, guys? Ya, guys. Ini for ini. Sebenarnya banyak. Ada for do, ada do for, ada while do, ada do while. Cuman lebih gampangnya itu menggunakan for. Ini sering dipakai nih guys, for ini. Kalau while kebanyakan dipakai, digunakan di dalam kalian pakai string dan lain sebagainya. Nah kalau for buat angka nih, lebih enak kalau for. Ya, oke? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham ya? Oke, nah sekarang ada yang di dalam tuple, ada yang disebut dengan unpacking dan extended unpacking. Contohnya gini, ada variabel nama, tahun, dan aktif. Berarti ada 3 variabel ya, di mana saya sudah taruh atau input di dalam codingannya, namanya yaitu Borel. Tahunnya 2025, aktifnya true, benar, masih aktif atau tidak maksudnya. Nah, ini yang disebut dengan unpacking. Tapi kalau extended unpacking, nah ada variabel head, ada variabel pakai bintang ya guys, bintang middle nih. Bintang middle ini menampung nih, udah saya kasih penjelasan. Menampung semua elemen di tengah dalam bentuk list. Kalau head yaitu elemen pertama, oke? Okay? Kalau tail itu adalah elemen terakhir, ya, elemen terakhir. Maka ketika ada unpacking yaitu nama tahun aktif yang sudah saya isi adalah Boril 2025 true, dicetaklah head-nya, middle-nya, tail-nya. Nah, ketika print head, maka yang keluar apa? Head itu adalah elemen pertama. Maka elemen pertama yang mana? Jadi kalian fokusnya yang mana guys? Nah, satu ya. Oke, satu ya. Nah, kalau ini kan print nama tahun aktif ya udah keluar ini Boril, ya kan? Karena udah ada di sini. Kecuali saya udah nggak ngisi, pasti ini bakal error. Ini nggak ada nih isian. Ini kosong nih. Ini nggak akan keluar outputnya. Nah, kalau middle, tadi middle artinya apa? Menampung semua elemen di tengah dalam bentuk list. Kenapa outputnya 2, 3, 4, guys? Ada yang bisa jawab nggak? Mm -mm. Mm -mm. Ya, oke. Okay. Itu disebut dengan head ya. Oke. Okay. Di dalam extended unpacking. Kalau di dalam tail, extended unpacking, terus
printnya 10, maka yang outputnya adalah 5. Tapi ketika kalian menggunakan bintang middle, maka yang tidak ada di elemen awal dan di elemen akhir, maka apa? Ini yang keluar. Oke. 2, 3, 4. Ya. Ya udah. Kalau T ya udah 5, benar kan? Nah, jadi kalian udah bisa tahu ya, ini fungsi di dalam unpacking dan extended unpacking pada tuple. Ya guys ya. Oke. Contoh lain kayak gini nih. Nih saya kasih contoh di sini doang. Mengambil awal saja misalkan ada 10, 20, 30, 40. Oke. Nah, ketika kalian ingin menampilkan 10, 20, 30, 40, print head. Yang keluar apa, guys? 10, 20, 30, 40. Yang keluar apa, guys? 10. Terus print middle. Yang keluar apa? That's right. Oke. Okay. Lalu termnya apa? 4, 40. Kayak gitu ya. Sama aja ya, guys ya. Paham ya? Oke. Okay? Seperti itu. Nah, operasi dasar sama nih. Sama kayak ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Hanya saja di sini ada yang disebut dengan len. Nah, tahu len enggak? Masih ingat nggak? Saya sering sebut len. Dari kalimat apa, guys? Len? Len. Panjang ya. Panjangnya apa? Panjangnya sebuah karakter. Contoh, di sini ada variabel T di mana 1, 2, 3 nih. Ini udah ada ketahuan 1, 2, 3. Ketika dicetak len T, maka ada berapa panjangnya? Ada 3. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Kemudian di sini print T ditambah 4,5. Nah, disebut sini dengan konkatenasi. Kenapa? Outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dari variabel T yang disimpan 1, 2, 3. Ada yang bisa jawab nggak? Dia sudah mengambil 3 angka. Oke. Oke. Gini, saya kasih clue dulu. Konkatenasi ini tuh kayak apa ya? Contohnya itu kayak proses di mana kalian bisa menggabungkan 2 atau lebih string menjadi satu string tunggal. Jadi gini, di dalam konkatenasi ya, kalau kita menggunakan teks atau angka, ini kan angka semua nih, 1, 2, 3. Terus kita mau menggabungkan teks atau angka tersebut menjadi satu angka. Kalau kalau variabel T 1, 2, 3 ditambah 4,5, maka outputnya ini udah ada 1, 2, 3 ditambah 4,5. Maka ya udah 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali T ditambah di sini 5,6. Keluar nggak, guys? Di sini saya ganti nih 5,6. Keluar nggak menurut kalian? Satu, dua, tiga, 5,6. Oke, kalian bisa coba buka di Visual Code kalian, bisa. Yuk, buka dulu Visual Code-nya. Sebentar, tentunya lama ya. Keluar, apa yang keluar? 1, 2, 3, 5, 6. Empatnya ada nggak? Oke, sip. Paham ya, guys? Paham ya? Keluar ya. 1, 2, 3, 5, 6. Oke. Paham sampai sini?
Berarti kalau misalkan di sini saya ganti 5,6, maka ada tabel lain yang berisi dua elemen yaitu 5 dan 6. Jadi dia gabungin nih dari variabel T sama variabel yang ini dicetak. Oke? Ya. Nah, di sini ada T dikali 2. Berarti diulang nih. T-nya kan 1, 2, 3. T dikali 2. Maka diulang terus, guys. Satu kali, bukannya 1 kali 2 ya. Enggak begitu. Tapi diulang secara 2 kali. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nah, ada yang tahu nggak nih? Print to int T sama dengan true. Why? Ada yang tahu nggak? Ya, ada nggak? Iya, ada dong. Coba diganti 6 int T. Ada nggak? False kan? False nggak? False ya. Oke, sip. Nah, sekarang kalau print T titik indeks 3, berapakah nilainya? Nilainya. Indeks ketiga berapa, guys? Indeks ketiga. Kenapa 2 di sini yang keluar? T indeks. Kenapa 2? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Kenapa 2? Dari 1, 2, 3. Hmm? Oke, kenapa 2? Nah, kan ini ada 1, ya kan? 2, 3. Bener nggak? Bener nggak? Indeks ketiga. Oke, nih. Kita kan mau nyari indeks ketiga kan? Bener nggak? Ada yang bisa jawab nggak nih? Bahasa isik dulu nih. Sebenarnya 0. Apa? Mm-mm. Ya, nah, ya benar. Karena 3 ada di indeks kedua. Paham nggak? Nih, ini kan berada di indeks ke berapa? 0 kan? Ya kan? 2 berada di indeks ke 1. 3 berada di indeks ke 2. Nah, indeks 3 maksudnya bukan berada di mana indeks ketiga ini, bukan. Bukan uh, apa namanya? Artinya gini, berada di manakah angka 3 ini berada di indeks berapa maksudnya? Paham nggak sih? Angka 3 ini, nih, angka 3 ini berada di indeks ke berapa maksudnya gitu loh guys. Ya, paham? Nah, hasilnya adalah 2 kayak gitu ya. Operasi dasar. Nah, ini ada. Nah, ini tadi ada yang nanya ini. Apen ya kan? Contoh di dalam nested tuple dan immutabilitas parsial. Contoh, satu. Nah, ini kan bisa pisah nih, guys. Satu elemen, ya kan? Satu koma, sama kayak list ini, 2,3, sama tuple. Ya kan? Ya kan? Ada berapa jenis ini? Ada integer, list, sama tuple. Oke? Okay? Contoh, ya. T 0 sama dengan 10. Kan outputnya error tuple tidak bisa dirubah. Kenapa error, guys, menurut kalian? Kenapa? Iya, bukan. Jadi gini, di dalam tuple itu, ketika kita sudah input nilai ini, kita terus melakukan proses nih di sini. T0 sama dengan 10. Ya nggak bakalan keluar 10 karena nggak ada 10 kan di sini. Bener nggak?
guys. Benar. Paham ya? Nah, sekarang ini T1 titik append menambahkan angka 99. Pertanyaannya, boleh, karena outputnya adalah elemennya list atau mutable. Berarti dilihat dari satu ini atau yang ini outputnya menurut kalian guys. 2,3,99. Kenapa 99-nya ada di proses list ini? Kenapa bukan di tuple? Kenapa bukan di sini? Nah, ada bisa jawab nggak? That's what. Yes. Oke, paham ya? Indeks yang pertama ada di 2. Maka dimulai dari yang ini kan, 2. 2,3. Nah, lalu ditambahkan angka 99. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, saya ulangin. Ini kan 1, kemudian ada 2,3. Oke, ini 3. Ini koma lagi 4,5. Nah, 1 ini indeks ke berapa? 0. 2 ini indeks ke berapa? 1. Nah, ketika ada T1 titik append 99, maka dia akan menambahkan di indeks 1 di mana ditambahkan nilai 99. Maka indeks 1 ini kan dimulai dari 2. Indeks kedua adalah 3, lalu dia masuk ke sini yaitu 99. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Yang terakhir ya bakal nyetak ini 4,5. Kayak gitu. Nanti kalian bisa coba aja di pemrograman kalian karena ini insya Allah nggak ada yang tahu. Ini screenshotan dari pemrograman yang udah saya buat. Oke? Ini maksud saya kita lanjut aja sebentar ya. Nanti selebihnya kalian nanti bisa istirahat terus maghriban udah kita selesai. Oke? Cuma sebentar doang. Oke ya guys ya? Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kapan milih tuple sama list? Kalau tuple datanya konstan, read only. Kalau di dalam list datanya dinamis, bisa ditambah, bisa dirubah, bisa dihapus. Nah, ini nanti kalian lihat aja ini biar cepet ya. Nanti apa namanya? Algoritmiknya di dalam koordinat dan hashable. Nah, saya pengen kalian fokus di sini nih guys. Nih, mengoperasikan file input output di Python. Yuk buka Visual Code-nya karena kalian akan membuat 3 program di mana kalian akan membuat sebuah file, membaca isi file yang udah kalian buat di sini, kemudian menambah di akhir. Artinya kalian bisa menambah di dalam isi file ini. Nah, yuk buka yuk Visual Code-nya. Mau di Visual Code atau di apa Python juga boleh. Di apa Jupyter. Saya buka deh Visual Code. Nah, ini guys. Kita mau membuat sebuah file dengan mode W. Oke, buat dulu filenya. Jadi, kalian mau buat file, filenya itu nanti bentuknya file.txt. txt ini mode apa sih? Notepad kan? Tahu kan? Tahu kan txt? Guys, tahu ya? Oke, sip. Buat file. Baru. Buat file. With open. Oke, jangan sampai lupa kalian with open pokoknya ya. Nanti contohnya adalah di sini
data. Nama filenya adalah data.txt, oke? Kemudian kita buka di sini data bla 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 txt w. Oke, hapus dulu ini. Coding. Oke. Kelihatan nggak? Aduh, kalian kelihatan kan? Oke, S-file atau XF boleh bebas. Ini mau pakai F, mau file bebas ya. Oke. Kalian bisa rubah, Bu, saya bisa rubah nggak? Ini file Jayus, ini file aku, ini file Dea, ini file Sofa, atau siapa bebas ya. Atau kayak gini, halo dunia, boleh bebas. Oke. Saya ini file Boril, boleh bebas. Nah, ada yang tahu nggak fungsi /n? Masih ingat? Ada yang tahu nggak? Bukan spasi. Iya, nyokap, iya. Ke bawah maksudnya, jadi spasi gitu. Halo dunia Python, boleh. Halo dunia Python. Salah. Ya. Nah, kalau di Visual Code kalian harus apa namanya isi dulu ya guys. Apa di set dulu. Kalau mau dijalanin kayak gini nih kan. Nah, taruh dulu. Terserah kalian mau taruh di mana. Kalau saya taruh di desktop misalkan save gitu kan. Keluar nggak guys? Teman-teman keluar nggak? Keluar nggak? Nah, kalau buat file, berarti di desktop kalian ada nggak? Atau saya lihat di sini, ada nggak punya saya tadi? Nah, ini ada nih. Filenya ada nggak kalian? Ada ya? Nah, outputnya gitu doang. Nah, ketika kalian bikin lagi, ya, mau di bawahnya silakan bebas di sini, ya. Atau mau bikin file baru, bebas, bebas. Kalian mau baca file nih, file dari isi dari data txt ini, ya. Isinya apa? Ini file Boril lalu dunia Python. Nah, ini dia sintaknya. Oke. Baca isi file. Baca isi file. Read open, jangan lupa. Oke. Karena saya sudah ada, jadi gampang. Isi file, isi, sorry. Isi sama dengan read, oke. Print isi file, print isi file, oke. Print isi. Nah, jalan nggak di kalian? Nih, keluar di sini nih guys. Tuh. Dia ngebaca nggak file kalian? Halo, sudah semuanya? Ngebaca nggak? Iya. Nanti keluar di terminal kalian ya, di Visual Code kalian, membaca file yang sudah kalian buat di sini. Itu isinya ini. Ini file Boril, ini file apa gitu. Terserah kalian. Ini pacar saya, bebas pokoknya.
Udah belum guys? Udah keluar nggak kayak gini? Outputnya keluar nggak? Keluar ya. Ya. Jadi kalian sudah buat dua program nih, buat file, lalu membaca isi filenya. Nah, yang ketiga, menambah di akhir. Artinya nambahin apa? Kalian mau menambahkan sebuah kalimat, bebas, apa aja. Oke, dengan menggunakan mod A. Oke, kita mulai lagi ya. Kita buat baris baru di sini, tambah di akhir atau file, bebas. Oke. With open, jangan lupa pakai with open, pokoknya harus sama di atas ya. Oke. Oh ini dia, biar kalian bisa ini. F write nih ya. F write misalkan kalimatnya bebas. Aku cakep sekali gitu. Bebas pokoknya. Ya. Lalu jalankan sini. Kalau kalian nambahin di akhir file ini ya, aku cakep sekali, kok nggak ada bu, nggak keluar bu, nah masih begini aja, maka kalian ulangin lagi yang baca isi file, karena kita belum ada perintah baca isi filenya. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Jadi ketika kalian nambahin, jalanin lagi baca isi filenya. Nah kan, aku cakep sekali keluar di sini, oke? Ya, di Kopas aja yang baca isi file ini. Iya, apa? Iya, kalau kalian cuma jalanin ini doang, dia nggak akan keluar. Nanti keluar gini doang. Udah, nggak bisa ada outputnya. Keluar nggak outputnya? Nggak keluar kan? Benar nggak? Nggak keluar. Ya, tidak akan keluar karena kita tidak menjalankan perintah baca isi file. Maka ketika kalian menggunakan codingan tambah file atau tambah kalimat di bawah isi file, kalian juga harus melakukan codingan baca isi file lagi. Jadi diulangin lagi. Oke? Paham ya? Cuma dikopas aja ini. Paham ya? Oke. Dah? Ada yang mau tanyain nggak? Jadi gini, ini kegunaannya adalah ketika kalian pengen file kalian nggak mau dibaca atau kalian pengen uh, membuat sebuah inputan dari sebuah string, kalian bisa menggunakan codingan ini. Contohnya kayak tadi, ini kan proses di dalam file input output guys. Ketika kalian pengen membuat file tapi cuma bisa nyimpen data filenya txt ya guys, berarti kan notepad. Nah, bagaimana caranya biar si data txt ini ada atau tidak di Python kalian? Oke, kalian cari deh di Visual Code kalian ada nggak file data txt ini, coba. Tapi ininya notepad, coba cari, ada nggak? Di Jupyter ada, di kamu nyimpannya di mana, di folder mana? Ini folder ini nih .py. Kalau di Jupyter dia nyimpannya di .pnb.
Nih, saya udah kasih di sini. Ada nggak? Ada kan? Kalau di visual code ada nggak? Coba. Ada di mana? Kan ini kan contoh nih, ya kan? Coba. Visual code ada di mana? Ada yang tahu? Coba, ayo temukan file kalian nih buat file. Tadi Jayus ya? Jay, coba Jay yang pakai Jupyter ada di mana Jay? Di share screen boleh Jay. Kalau yang visual code, ayo cari ada di manakah file kalian itu? Tuh ada kan? That's right. Gampang kan? Oke. Okay. Nah, coba buka. Oke. Ya udah. Enggak apa-apa. Nah, ini kan file txt. Nah, berarti ada di tadi di file mana? Pertemuan tujuhnya ada di file mana? Dicek, coba buka file folder yang kuning yang di bawah deh, yang file managernya. Jangan dari Twitter. Nah, oke, sip. Mana pertemuan? Yes, oke. Coba buka. TXT kan? Notepad kan? Coba buka. Nah, ini dia file. Coba digedein, J. Ini file gue, guys. Ya, bener nggak? Kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Apa apanya? Yang ada di Jupyter. Oke. File PNB kamu ada di mana? PNB Jupyter. Ini kan C semua kan? Di user coba. Coba balik dulu ke Python kamu deh, J. Nah, oke. Okay. Sebentar, foldernya tuh lihat deh. 3D, objek, bla bla. Coba ke bawah. Mana? Pertemuan 7 tadi. Ada di mana? Enggak, back lagi. Pelan-pelan. Ada di mana pertemuan 7-nya? Bukan yang di kuning ini, bukan. Di Python-nya. Di Jupyter-nya. Nah, itu. Itu folder apa? Ini folder apa nih? Di luar? Oh, berarti ada di luar ya? Oke. Coba ke ini, yang kuning. File manager tadi. Oke, sip. Sebentar. This C. Coba user. Uh, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, cari tuh. Hmm. Ya, di user. Biasanya di user dia. Karena kamu cuma satu partisi doang, Jay. Nah, ini nih yang bisa kok. Ayo, coba cari. Ada nggak? Paham ya, Jay? Oke, yang lain? Oke, oke, sip. Thank you, Jay. Yang lain? Ayo dong, guys. Lah, coba buka. Coba. Buka aja shop. Di share screen shop. Mana shop? Lah, shopnya mana nih? Teman-teman yang pakai visual code udah nemu belum? Ada di mana? Tadi kan kalau si J itu buat folder dulu ya J. Di itu ya J. Tuh.
sebenarnya sih enakan pakai Jupyter ya. Kalau pakai apa visual juga enak sih. Cuman kita atau kalian yang bikin foldernya dulu atau apa namanya simpannya di mana gitu, mau di desktop kayak atau bikin folder baru di apa directory kalian bebas kayak gitu guys. Ah, si Sofa mana ini? Nggak ada. Ya udah saya biar cepet ya guys. Nah, nanti ini biar cepet biar kalian bisa sholat juga teman-teman guys. Halo. Nah, nanti kalau di Visual Code kalian cari di mana foldernya ada di mana yang kalian simpan. Kalau contoh kan di sini di mana? Misalnya saya di D gitu kan. Namanya apa? Data.txt. Oke. Nanti file datanya akan muncul di folder kalau kalian pakai file.py ini nih. Nih, kalau saya tadi kan bisa tuh, ya kan? Kalau satu file nanti ada tuh data titik txt sama kayak CJ sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalkan mau ngecek lagi ini udah ada nih, kalian tinggal ketikkan ini ya. Nanti dia bakalan nyari si Python bakalan nyari file kalian ada di mana, ya. Bu, gimana ngetiknya? Ngetiknya di sini, di terminal, oke? Jangan ngetiknya di source code ini, oke? Paham ya, teman-teman? Ini udah ada. Ini kalau di Jupyter udah ada tadi sih itu J udah bisa. Nah, ini kalau pakai mau menentukan lokasi sendiri, ini sebenarnya ini bikin ribet kalau lokasi sendiri, mendingan ini kalian cari aja, karena kalian udah buat. Oke? Ya, teman-teman. Sampai sini. Ya, tolong dicoba ya. Kalian cari ada di mana, nanti kirim di grup WhatsApp. Kalau kalian pakai Visual Code, tinggal ikutin ini. Ya, ini nih. Ya, oke? Oke, guys. Ya, apa? Kamu nggak usah kan Jupiter udah tadi, udah tahu teman-teman. Oke, oke ya. Oke. Nah, apa? Terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat. Tolong tadi saya bilang ujiannya kalian ikutin, jangan sampai enggak. Kalau bisa jangan sampai ada yang izin dan diisi semuanya. Oke? Ya? Oke. Terima kasih buat malam ini. Uh, saya absen dulu, oke? Guys? Ya, saya absen dulu.